talk show yang dimana kita itu memang ngobrol santai Pak, nggak terlalu tegang. Takutnya nanti kalau tegang-tegang pejabat-pejabat narasumber nggak mau datang sini Pak. Jadi kita diskusi ringan tapi daging. Gitu. Oke. Boleh Pak? Oke. Say hi dulu ke penonton yang ada di sini. Halo, saya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, bidang kebudayaan. Nama saya Ahmad Tono. Hari ini kita berdiskusi santai dengan Bang Fori dan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pemikiran baru untuk perkembangan Kerinci Sungai Penuh nantinya. Terima kasih, Bang Fori. Oke, nah yang di sebelah nih, saya juga penasaran siapa nih? Baik, terima kasih Bang Pori. Sebelumnya seharusnya bukan saya yang di sini ya. Ya, seharusnya Pak Kadis. Jadi Bang Arif menggantikan Pak Kadis di sini. Makanya agak kaget juga Bang. Tadi dihubungi jam 3, nggak mau demi Bang Pori ya. Demi Bang Kita Pori. terjun ke sini dari Pulau Tengah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Arif Al-Khawas. Boleh dipanggil Arif Bang. Saya berasal dari Pulau Tengah. Dan di sini saya sebagai ketua komunitas Bilik Budaya Bang. Apa tuh komunitas Bilik Budaya? Sedikit promosi ke teman-teman. Nah, sedikit promosi ya. Mungkin Ya. nanti kita jelaskan lebih panjang. Intinya Bilik Budaya ini bergerak untuk pertama itu untuk melestarikan budaya yang ada di Kerinci. Nah, kita berusaha, kita mulai dari saya dan teman-teman di mana kita ingin memperjuangkan budaya-budaya di Kerinci yang mulai degradasi. Maksudnya sudah di mana anak muda sudah tidak melek tentang budaya. Ya, Nah. poinnya adalah bagaimana anak muda tuh melek budaya karena saat ini posisinya sudah terdegradasi. Maksudnya gini, bahasa sederhananya, orang banyak nggak tahu lagi nih mana budaya yang asli dan mana budaya yang sudah hilang keasliannya gitu. Ya benar ya? Iya betul Bang. Oke. Dan kita lanjut ya ke topik selanjutnya. Sebenarnya pertanyaannya terlontar dari saya sih. Karena ada beberapa sudah di set dan tidak ditulis di sini. Jadi saya ingin kenapa tidak ditulis? Karena saya sudah mengingat nih poin-poinnya apa aja, Pak. Poin-poinnya apa aja supaya ruang dialog itu lebih ringan dan santai gitu. Pak, mau nanya. Kita dulu pernah bikin video ya. Ya. Bikin video tentang Museum Kerinci dan di situ kita kupas nih potensial Museum Kerinci yang posisinya kosong dan sekarang sudah terisi lambat ya pelan-pelan terisi gitu kan. Namun kita belum membahas secara detail tentang konsep pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kerinci karena sebenarnya tadi ada satu tamu undangan itu Bapak Januarisdi. Beliau adalah salah satu promotor dan juga konseptor kebudayaan Minangkabau. Jadi beliau berdinas di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Beliau saat ini lagi di Jakarta dan tidak bisa membersamai kita dikarenakan kesibukan dan insya Allah nanti kalau ada waktu setelah Lebaran kita undang lagi nih. Kalau Fahri itu kepengennya Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini duduk di sini kadisnya gitu. Tapi nggak apa-apa karena belum tersedianya bapak kita, bapak kadis, baik itu kota dan kabupaten. Ya kita undang apa yang ada aja ya Pak. Pak mau nanya. Berkaca dari luar, mungkin di sini ada dari Lewi di sini berkuliah di Jogja. Saya dulu kuliahnya di Bandung. Kita tahu dulu sempat ngobrol juga di radio. By the way, saya dulu punya radio teman-teman, Radio Bandung. Dulu sempat ada pembahasan dan isu terkait dengan pariwisata. Pariwisata kita tahu di luaran sana pariwisata itu dikelola dengan pihak swasta. Dan dulu juga saya sempat podcast dengan Bapak Munadi nih, Bapak Bupati Kerinci. Beliau juga menyayangkan pada saat itu sebelum jadi bupati, beliau menyayangkan bagaimana nih pengelolaan wisata kita.
pengelolaan wisata kita tuh mohon maaf tidak terkontrol dengan baik karena urusan pemerintah berbeda dengan urusan swasta pebisnis. Jadi harus di pihak ketiga kan gitu untuk pemajuan pariwisata. Dan konteks dari pariwisata kebudayaan itu beda lagi, Pak. Menurut tanggapan Bapak, kira-kira nih apa faktor dan gebrakan kita ke depan nih, mana tahu kita bisa kolaborasi untuk pengembangan pariwisata yang ada di Kerinci. Ada kurang lebih berapa data tuh nih? 200-an ya? 200 pariwisata yang ada di Kerinci ya? Kurang lebih 200-an pariwisata yang ada di Kerinci. Gimana? ODTW itu apa? Objek destinasi tempat wisata gitu. Nah, bagaimana kita mengelola ini supaya PAD bisa masuk, wisatawan bisa senang datang ke Kerinci dan bangga, oh Kerinci keunikannya di sini loh gitu Pak. Mungkin bisa minta statement dari Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikasih beban berat kayaknya Bang. Rasanya kapasitas kita untuk berpikir seberapa besar kemampuan kita berpikir untuk kemajuan pariwisata Kerinci dan kebudayaan Kerinci masa depan ini kayaknya berat Bang. Dan kita bukan pemegang kebijakan mutlak. Jadi hanya saja tetap ini menjadi pembahasan kita yang harus kita diskusikan sepanjang kewenangan kita sesuai dengan kapasitas. Nah, saya setelah dengar bagaimana pariwisata dan kebudayaan Kerinci ke depan, wah berat nih gitu kan. Tapi tidak apa, artinya mungkin pemikiran kita sama-sama terkait tentang pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kerinci ke depan yang mungkin banyak ide dari kawan-kawan dan bukan hanya saja kita, karena berbicara pariwisata dan kebudayaan itu harus kompleks. Kompleks artinya kita tidak bisa berpikir hanya sebatas kita punya banyak objek wisata yang berpotensi untuk peningkatan PAD. Kemudian mungkin bisa juga dikaitkan dengan ekonomi kreatif di sana. Kemudian ada juga kebudayaan di sana. Ada 3 titik yang bisa dikolaborasikan. Sementara dari satu sisi, meskipun potensi alam kita besar, kita luar biasa, alam besar, kemudian kebudayaan semakin digali semakin misteri. Semakin kita gali kebudayaan Kerinci itu semakin misteri. Karena kita ada di abad 14 yang kita tahu, bahkan sebelumnya. Kalau kembali ke zaman Atlantis, ketika perairan lebih banyak dari daratan, puncak tertinggi itu salah satunya Kerinci. Jadi yang pinggir laut sekarang itu tidak ada kehidupan. Yang ada tuh di puncak tertinggi. Disitulah ada kehidupan. Kalau mengapa persoalan kita kehilangan sejarah? Karena jangkauan kita tuh jauh. Generasi 200 tahun sebelum kita juga tidak tahu gitu nah. Jadi banyak hal yang semakin kita gali semakin menjadi misteri. Nah, persoalan ini menjadi PR bersama bagaimana kita melakukan upaya untuk pemajuan pariwisata dan kebudayaan. Kalau dari dinas pariwisata sendiri yang bisa dilakukan untuk sementara, kita tahun ini insya Allah kita akan buat grand design pariwisata dan kebudayaan Kerinci untuk berikutnya. Grand design, tenaga ahlinya kita akan pakai pihak universitas. Nah, dasar grand design itulah yang kita lakukan. Ada kendala yang kita hadapi yang sebelumnya seperti regulasi, seperti perda, kemudian mau ke pihak ketiga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk tanah harus bersertifikat. Kemudian pihak ketiga itu tidak mau ketika tanah itu tidak
resmi kepemilikan. Oke. Artinya Pak, kita dari pemerintah kabupaten itu harus membeli tanah milik warga, gitu ya. Tanah yang potensial untuk pariwisata itu tadi. Tapi gimana kalau kita larinya ke pihak ketiga, Pak? Ya, jadi begini. Tadi karena belum tuntas, Ya, belum tuntas. Oke. ada objek wisata yang dikelola oleh, karena itu milik desa, daerah, desa tertentu, mereka jadi BUMDes. Ya. Seperti Danau Lingkar. Ya. Memang potensi pariwisata itu bisa kita kelola atas nama pemerintah. Tapi ketika diurutkan dengan persoalan wilayah, karena ada BUMDes yang bisa bikin, dan hari ini insya Allah di situ sudah jalan. Nah, begitu juga di tempat-tempat yang lain yang tidak bisa kita kembangkan, karena memang banyak hal terkait persoalan aturan-aturan, apakah pengelolaannya pemerintah Kabupaten Kerinci di bawah pariwisata atau di tempat yang lain. Contoh, Gunung Kerinci itu destinasi wisata. Yang ngelolanya siapa? TNKS. Karena wilayahnya TNKS. Ya. Nah, seperti itu polanya. Artinya kita hanya posisinya kita akan berkoordinasi terkait dengan lokasi, dengan tempat yang sesuai dengan kepemilikannya. Memang secara utuh keseluruhannya Kabupaten Kerinci, tapi ada orang-orang yang punya hak di situ. Tapi sebenarnya Pak, saya juga kesalahan nih di sini. Saya tidak mengundang dari pihak TNKS. Ya. Dan karena ini top obrolannya itu apa ya? Lebih penekanannya ke pariwisata, dan sebagian dari wisata kita itu kebanyakan ya ada air terjun alam lah ya. Air terjun, gunung, dan rata-rata itu wilayah kawasannya TNKS. Ya, nanti next time kita cobalah konsepin lebih detail lagi bagaimana semuanya tuh bisa diundang gitu di sini. Saya juga berpikir gini Pak, bagian anak muda ini tuh sebenarnya ada beberapa topik yang saya nanti akan lemparkan juga ke audiens gitu. Sedikit pertanyaan yang saya lemparkan, saya mengangkat isunya aja. Ini isu yang problematik yang menurut saya, pengelolaan pariwisata. Terus juga yang kedua itu bagaimana kita bisa mempromosikan melalui Bujang Gadis. Kenapa forum Bujang Gadis itu sebenarnya gini, saya dari dulu pengen banget ngundang siapa yang bisa terlibat di sini, yang bisa membahas tentang Bujang Gadis. Yang kami rasakan sejauh ini, Bujang Gadis itu Pak hanya sekedar forum untuk ajang tahunan. Mereka tidak diarahkan selama setahun untuk menjadi influencer, mempromosikan wisata. Sedikit, mungkin dari 0 sampai 100 bisa 30%. Sisanya tidak dikembangkan lagi. Apakah ini ajang menghabiskan anggaran atau gimana, saya tidak tahu nih. Namun poinnya adalah bagaimana kita bisa naik ke atas supaya orang-orang di luar sana. Itulah yang terjadi dengan Mojang Jayaka Bandung yang saya ketahui. Nah, nanti kita minta tanggapannya dan saran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terus lagi kita mau membahas terkait dengan isu kebudayaan, karena Bapak di bidang kebudayaan. Kita tahu nih budaya kita itu terdegradasi habis. Bahkan kita tidak mengetahui mana yang lama, mana yang sekarang itu sudah ada pembaruan. Dan kebanyakan nih orang-orang adat suka mengkritik, oh ini salah, ini benar. Ya, kalau seandainya benar, kalau seandainya ini salah, tolong diajarkan ke kami mana yang benar gitu. Nah, diskusi ini salah satu wadah untuk yuk sama-sama kita bertukar pikiran, bertukar ide dan gagasan. Nah, kita bicara ini dulu Pak. Yang pertama, Bujang Gadis tadi. Oke, baik. Sebenarnya bagus ada Bang Abe sini nih.
Mana Karena Bang Abi? Bang Abe itu yang sebagai ketua Bujang Gadis kalau Kabupaten Kerinci. Ah, oke. Tapi tidak masalah untuk sementara. Di Bilik Budaya, acara kegiatan Bilik Budaya, saya coba tawarkan ke kawan-kawan supaya hubungi Bujang Gadis, kemudian apa yang bisa mereka lakukan terkait kegiatan Bilik Budaya yang akan kita gelar di museum. Dan itulah yang sama pemikiran Bang Fori terhadap saya. Artinya peran mereka apa? Peran Bujang Gadis terhadap daerah apa? Nah, ketika saya tawarkan itu baru kemarin cerita saya menawarkan bahwa Bujang Gadis apa yang bisa Bujang Gadis sumbangkan untuk kegiatan pariwisata Kabupaten Kerinci. Artinya momen komunitas Bilik Budaya ini ada acara apa sumbangsih. Makanya mereka seharusnya jangan bertanya begini, kami harus ngapain gitu, nah kan harusnya tidak begitu kan, harusnya mereka punya kepentingan untuk melakukan sesuatu yang terkait tentang kebudayaan dengan porsi mereka, dan insya Allah sudah terkonek ya Bang, sudah. Mudah-mudahan mereka juga ikut menyumbang partisipasinya untuk kegiatan ini. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, saya sepakat dengan Bang Pori, pemikiran terkait Bujang Gadis itu bukan hanya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh saja, mungkin daerah lain juga. Ya daerah lain juga ada. Ya, perlu adanya pola pikir yang berbeda. Artinya jangan ada kegiatan penyambutan selesai gitu. Itu yang dimaksudnya. Jadi tahunan atau per momen. Hanya ini menurut saya ya. Iya, betul. Hanya jadi figura gitu. Ketika ada penyambutan datang, tugas mereka tuh seharusnya lebih besar lagi untuk mempromosikan budaya Kerinci. Jadi bukan hanya pejabat, bahkan orang-orang penting aja nih yang bisa mempromosikan Kerinci. Yang lain juga bisa dari banyak tuh, ada berapa tuh yang direkrut juara bidang A, bidang B gitu ya, Nah, gimana tuh Pak? Iya. Mungkin bisa ditambahkan. Kami kebetulan saya juga belum tahu komunitas apa namanya kawan-kawan yang di kantor pariwisata. Jadi ada kawan-kawan itu memang menjadwalkan kegiatan ke destinasi wisata. Nah, kemarin sudah di Pauh Tinggi. Ke depan kami berencana ke Danau Kacau. Nah, itu akan kita kembangkan membawa pakaian adat dan foto pakaian adat di atas Danau Kacau. Dan itu salah satu upaya kita untuk melakukan promosi pariwisata dan destinasi wisata yang ada. Bahkan saya juga menawarkan rombongan kawan-kawan Bujang Gadis, mereka yang foto di sana walaupun 2,5 jam jalan kaki. 2,5 jam jalan kaki ke atas, kemudian foto, kita nginap misalnya kan, kemudian bisa ngambil momen untuk kebutuhan promosi pariwisata. Oke, itu isu yang kedua yang saya ketahui untuk mengangkat pariwisata dan kebudayaan ya. Isu yang ketiga itu degradasi kebudayaan. Gimana nih tanggapan dari Bapak? Ini menjadi tanggung jawab kita sama. Kita semua harus bertanggung jawab karena begini. Ini sama dengan kita melepaskan anak-anak sekolah belajar di sekolah. Kalau orang tua membiarkan anaknya sekolah, tentu keinginannya bagus. Nah, lantas apakah dengan selesai sekolah itu selesai tanggung jawab orang tua? Kan tidak. Nah, artinya banyak orang yang berperan untuk melakukan kebudayaan ini. Sebab dengan ada perubahan generasi, kemudian peran kita sebagai masyarakat umum, kemudian terhadap keluarga kita, tentu akan ada perubahan.
Nah, perubahan ini tidak bisa orang per orang yang melakukan, harus kita bersama. Nah, mungkin ini salah satu yang menjadi titik awal pemikiran kita apa? Insya Allah kawan-kawan dari komunitas Bilik Budaya nanti kita akan buat kelas kebudayaan. Jadi di situ salah satu tempat untuk diskusi tentang kebudayaan dan pusat literasi yang Bang Fori sampaikan, dan kita akan berkolaborasi dengan kawan-kawan semua. Nah, ada 4 titik kegiatan kita nanti. Yang pertama di museum, yang kedua di Semurup, di Gao, kemudian di RTH Bukit Tengah, dan di Kayu Aro. Oke. Nah, titik itu akan kita lakukan pengembangan bagaimana wadah itu menjembatani kawan-kawan yang di 4 titik yang kita buat. Minimal orang yang sekitar. Tapi kalau ini menjadi rutinitas yang panjang, saya pikir pengaruhnya lebih besar. Ya, impact-nya lebih besar lagi Iya. untuk memajukan kebudayaan kita ya. Ya. Oke, dari Bang Arif kita ingin klarifikasi nih. Apa itu Biloy Budaya yang bisa di-spill ke teman-teman di sini, dan tujuannya apa? Orangnya siapa aja? Apa kontribusi nyata untuk perubahan budaya Kerinci? Terima kasih Bang Fori. Gini Bang, sebelum adanya Bilik Budaya, dan Bilik Budaya ini hadir baru sekitar 1 bulan Bang, dan sangat masih belita gitu. Nah, artinya di awal itu kita menjalinkan komunikasi sama teman-teman, kita melihat bahwa ada sesuatu yang mungkin seperti ini, analoginya seperti ini Bang. Kita memiliki mobil Ferrari di rumah, Oke. tapi kita tidak bisa mempamerkan ke orang lain. Oke. Ya kan? Ya. Dengan kendala-kendala tertentu. Artinya ada kegeraman kita. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa yang mana potensi baik itu seni dan budaya maupun wisata sangat luar biasa di Kerinci. Nah, saya kan pernah hidup di Jogja juga sama Lewi. Kalau dibilang, kalau kita banding, kita tidak kalah jauh gitu. Nah, tapi bagaimana kita mempromosikan dan mengasih tahu ke orang lain bahwa kita memiliki potensi yang besar itu. Nah, dari kegeraman itu kita coba komunikasi sama teman-teman, komunikasi dengan Bapak juga, dan pada akhirnya kita menemukan solusi. Kita coba bikin Bilik Budaya yang akhirnya terbit, yang tujuan kita salah satunya adalah, pertama adalah kita merangkul semua budayawan seni yang ada di Kerinci Bang. Ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mencoba menyatukan identitas kita. Dan hari ini adalah mereka banyak kayak memperjuangkan sanggar gitu Bang. Mereka membawa daerah pribadi yang pada akhirnya bermain ego, akhirnya ingin menang sendiri. Iya. Nah, salah satu analoginya gini Bang. Kita di Pulau Tengah itu sama Semerap, sama Lemper Danau, kita sering berantem itu. Kalau di Kerinci ya, sering sangat berantem, dan mungkin sekarang mulai tidak terjadi seperti itu. Tapi ketika di Padang, tapi di daerah lain, kita sangat begitu kompak gitu. Karena di sini kita bawa ego masing-masing, di luar kita sudah satu, menjadi Kerinci gitu. Nah, di sini kita mencoba menyatukan identitas itu, bahwa kita Kerinci dan sama-sama kita bangun dan kita majukan budaya dan pariwisata yang ada di Kerinci gitu, Bang. Oke, itu tujuannya. Iya. Nah, ini beberapa isu sudah saya angkat, dan kita minta beberapa orang lagi yang bertanya nih, sehingga terjadi dialog dan kita bisa bercerita apapun yang ingin sesuai dengan namanya Kincai Bacarito. Boleh dari, nah kebetulan ada Bang Kani di sini selaku the one and only sepuh rentak awo Kincai. Boleh Bang, tepuk tangan dong untuk Bang Kani. Kita mau minta beberapa tanggapan. Elena, tolong dari sini. Oke, sini. Ya. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya
rekan-rekan dari termasuk dari Kakanda kami dari Pak Kabid Kebudayaan Kabupaten Kerinci dan juga Bilik Budaya. Saya salut ya, sosok muda yang sangat aktif dan sangat memperhati budaya dan pariwisata Kerinci. Saya bangga sekali. Kita di sini tidak membicarakan lagi yang namanya satu suku yang lain, Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, tapi kita membicarakan bagaimana alam Kerinci, sakti alam Kerinci ya. Kalau kita bicara masalah budaya, pariwisata, saya menempatkan diri sebagai seorang seniman dan budaya ya. Waktu tahun 1999 masa pemerintahan almarhum Pak Fauzi Siin, itu sering saya ceritakan di mana tempat biasa cerita, saya selalu menegaskan itu ya. Itu belum ada terpisah antara kota dan kabupaten dan kota Sungai Penuh. Beliau itu waktu jadi menjabat sebagai Bupati Kerinci itu sudah pernah menyatukan budaya-budaya yang ada di alam Kerinci dan dibentuk suatu namanya lembaga LKPK, Lembaga Pariwisata Kesenian Kerinci. Dari Muara Imat sampai Betung Bularik itu disatukan semuanya budaya di gedung sebelah Gedung Nasional, atau ada sekarang kantor Darkenes Daya, Kantor Dekranasda Kota Sungai Penuh. Penuh. Dulu itu jadi kantor. Jadi semua seni dan budaya yang ada di Kabupaten Kerinci disatukan di sana. Baik ranggu, asik, rentak kudo, tari piring, pokoknya disatukan. Jadi melambangkan bahwa ini budaya Kerinci. Ya, jadi tidak lagi mengangkat sama ego masing-masing apa yang disampaikan oleh dari Bilik Budaya tadi. Saya setuju sekali. Jadi setiap ingin mempromosikan budaya yang ada di Kerinci, kita sudah punya Kabupaten Kerinci, Pemda sudah punya ini sosoknya, ini wadahnya. Dan silakan boleh saja siapapun boleh masuk, boleh menampilkan, boleh ikut serta, boleh mengkaji tentang alam Kerinci di sana. Saya minta ini saran kepada pemerintah Kabupaten Kerinci ya, khususnya Pak Kabid, kalau bisa saya sangat senang itu kalau bisa dikembalikan lagi itu ciri khas Kabupaten Kerinci. Jadi kenapa kita malu? Saya sekarang kenapa kita malu berbahasa Kerinci ya? Sedang orang-orang dari luar negeri itu mengkaji kebudayaan Kerinci dan belajar bahasa Kerinci, belajar bahasa Sulak, belajar bahasa Rawang, bahasa Kumun, bahasa Semuruk. Kita sendiri malu berbahasa Kerinci. Wah, sangat miris tuh ya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan suatu budaya, yang pertama kita mencintai budaya dan bahasa kita sendiri. Kita tidak usahlah menceritakan masalah budaya di luar. Bagaimana kita mencintai sekarang budaya kita sendiri. Dari Sulak ada namanya tari asik, ada dari Kemantan adanya tari ranggu, dari Kumun ada tari ranggu. Jadi kita menempatkan lagi bahwa Kabupaten Kerinci ini itu pusat wisata, pusat budaya dan wisata. Terlepas dari alamnya yang bagus yang namanya kalau kincai atau sakti alam Kerinci, memang sakti bukan dalam arti katanya pade ilmu kebal, bukan itu aja ya. Memang sakti itu sakral, sangat sakral masuk di sini. Alamnya bagus, sekepal tanah surga tercapai bumi. Memang saya setuju. Apapun yang ditanam itu hidup. Batang ubi pun dilempar itu hidup. Dilempar dosa ditanam, dilempar aja hidup. Kesuburan alam Kerinci. Jadi saran saya khususnya sinergitas lagi Pak Kabid, bagaimana kebudayaan pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini bisa membaur. Kita tidak ada lagi sekarang ini sudah terpisah rasanya, seolah-olah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu udah punya budaya masing-masing. Sebenarnya satu budaya kita itu. Budaya Kerinci. Budaya Kerinci. Orang tidak menyebutnya saya kalau udah di Jambi, saya tidak menyebutkan Anda dari mana. Saya tidak menyebutkan saya dari Rawang, saya tidak menyebutkan dari Sungai Penuh, tapi saya menyebutkan saya anak Kerinci, anak Kincai. Oh, dari mana? Saya orang Kincai. Nah, jadi
Mari kita kembali ya, kembali ke asal kita. Gimana kita mengetahui bahwa ini pakaian kami Kincai, ini pakaian adat kami Kincai. Jadi kalau bisa Pak Kabid, saya yakin kalau Pak Kabid lah turun tuh, Pak Kabid Kabupaten Amatono lah turun tuh sudah selesai lah tuh. Yakin ya. Mungkin itu salah satu saran ya. Nanti kita berkembang lagi diskusi kita nanti ya. Iya, oke. Mungkin itu dulu. Terima kasih, Kapolri. Oke, mau ditanggapi Bapak? Silakan. Ini menarik. Saya lebih tertarik dengan ungkapan Bang Kani tadi, cerita tentang bahwa Kerinci Sungai Penuh itu satu. Sepakat Bang Kani. Jadi kita itu tidak bisa dipisahkan. Sungai Penuh dan Kerinci itu tidak bisa dipisahkan. Satu, persoalan adat. Kedua, soal kebudayaan. Ketiga, soal tradisi. Karena coba pikir sejarah, soal sejarah. Kalau kita pisahkan sejarahnya, maka terputus hubungan antara Kerinci dan Sungai Penuh. Yang bisa dipisahkan itu hanya destinasi, objek wisata, karena administratif Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kalau kebudayaan, kita sumbernya sama. Adat kita sama, Depati 4, 8 helai kai. Sama. Tidak bisa kita pisahkan. Nah, itu salah satu yang harus kita pahami bersama, bukan saja kita yang ada di sini, tapi seluruh yang masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh harus memiliki persamaan persepsi tentang adat, tentang sejarah, tentang kebudayaan. Karena kalau sudah mengkotak-kotakan masalah adat, maka sejarah kita hilang, sejarah adat. Termasuk masalah kesenian, sumbernya sama. Anggap tari ranggo dimanapun ada. Jadi kalau saling klaim, itu yang akan menjadi perdebatan. Tapi soal legalitas haki gitu ya, hak paten, itu silakan. Tapi pemakaiannya bebas. Artinya Kabupaten Kerinci bisa, Kota Sungai Penuh bisa. Bahkan tari yang lain pun banyak yang dipakai oleh orang luar selain Kerinci Sungai Penuh dan dihak patenkan gitu. Nah, artinya mereka yang di luar Sungai Penuh Kerinci pun ada memiliki kebudayaan yang sama, kesenian yang sama. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh kita punya ini, sementara orang lain itu tidak ada hak. Sebenarnya mereka juga ada. Kalau mereka tidak ada, tidak mungkin mereka memperjuangkan hak paten mereka. Nah, itu mungkin pemahamannya. Yang salah itu, yang agak kaku, itu aturan bahwa ketika sudah ada satu nama yang dilabelkan, maka daerah lain yang tidak bisa. Itu yang salah menurut saya, agak kaku, padahal potensi kita ada. Nama Ranggo sudah dipatenkan misal di Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci tidak bisa lagi. Nah, ini yang agak rancu haknya. Tapi mungkin penertiban biar tidak banyak yang dihak patenkan, itu mungkin salah satu menjadi pertimbangan. Tetapi untuk pemakaian, saya pikir semua kita antara Kerinci dan Sungai Penuh sama. Mungkin itu Bang Pori. Oke, paling itu dia ya. Yang penting poinnya, karena kita tuh memang dihadapi, kalau menurut Pori ya Pak, kebingungan nih. Ini posisi barang, contoh tari ranggo dipatenkan oleh kota atau kabupaten? Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh. Nah, sedangkan dari kabupaten nggak dapat apa-apa nih untuk pengembangannya ya. Tapi balik lagi, kita nih dua wilayah loh. Dua wilayah Kerinci Sungai Penuh. Pemanfaatannya sama aja, nggak masalah.
Yang penting kan kita satu suku Kerinci gitu. Nah, itu agak problematik dan dilematis sih. Karena saya menganggap dua wilayah ini ialah sama-sama Kerinci. Ya. Nah, tanggapan Bapak harusnya gimana, Pak? Kita harus memberi pemahaman yang lebih besar ke kawan-kawan, ke masyarakat Kabupaten Kerinci, bahwa sebenarnya tidak ada pemisahan, tidak ada perbedaan antara Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Nah, persoalan ini kan yang rancu ketika kemunculan ego, dan muncul ego itu didukung oleh orang lain gitu. Nah, ini kan menjadi persoalan. Tapi kita harus berjuang bahwa menyamakan persepsi tentang kaitan hak paten di kota itu sebenarnya sama, boleh digunakan oleh kabupaten juga. Begitu juga sebaliknya. Karena berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, masalah adat, sejarah, kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Iya, betul. Sepakat. Yang bisa hanya administratif, wilayah. Kalaupun ada di dalam wilayah tertentu, itu hanya masalah objek wisata, mungkin Bukit Kayangan memang kota Sungai Penuh, Iya, betul. tidak termasuk Kabupaten Kerinci. Tapi soal adat, Depati 4 pucuk adat kita pasti ada kaitan dengan Sungai Penuh. Pasti ada. Kebudayaan juga, asal-usul sejarah tetap ada. Itu mungkin Bang Pori. Oke. Nah, kita tadi membahas tentang pemanfaatan tadi ya. Tidak ada, intinya tidak saling klaim-klaim gitu ya. Nah, kita lanjut. Tadi kan sedikit isu terkait bujang gadis. Kita minta pandangan dari gadis Kerinci nih. Dari Kak Lewi mungkin bisa memberikan sumbangsi pandangan dan idenya terkait dengan apa yang isu kita angkat. Baik, terima kasih Bang Pori sebelumnya sudah menyediakan wadah untuk kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi pemikiran kita selama ini, yang menjadi satu hal yang kita pertanyakan selama ini di Kabupaten Kerinci ya. Tadi juga sudah dimention sama Bapak, sama Bang Pori juga mengenai bujang gadis Kerinci ya begitu. Nah, kebetulan saya dulu merupakan gadis Kerinci tahun 2020. Ya. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan tentang budaya dan pariwisata, tapi lebih ke bagaimana generasi muda kita, generasi kita ini sebenarnya kalau saya lihat itu kurang ada peminatan untuk mempelajari, mendalami tentang wilayah kita, wilayah Kerinci, Sungai Penuh, sejarah dan sebagainya yang mengenai Kabupaten Kerinci sejauh ini. Jadi di Kabupaten Kerinci sendiri, yang saya dengar kalau di Kota Sungai Penuh itu sudah ada muatan lokal di sekolah-sekolah untuk mempelajari aksara Kerinci ya, Incung ya. Jadi setelah saya coba melihat di Kabupaten Kerinci ternyata belum ada. Nah, jadi itu menurut saya hal kecil yang seharusnya kita kembangkan ya di pendidikan. Dan juga saya merasa kalau di di Kerinci ini anak-anak usia dini yang remaja itu kurang difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa mengekspresikan mengenai pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kerinci. Malah mereka cenderung tidak tahu, dan bahkan mereka lebih ke contohnya saja ya di Bujang Gadis Kerinci itu ketika ada event
baru belajar gitu. Oh ini ya ternyata budaya Kerinci itu seperti ini. Oh ternyata Ya. ya jadi Ya, ya. kayak Saya sepakat hanya itu. ya jadi hanya di event-event tertentu yang memanggil mereka untuk baru mempelajari gitu, mempelajari apapun yang tentang Kerinci, sejarah dan sebagainya gitu. Jadi saya mengharapkan dari pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk bisa menyediakan khususnya untuk anak-anak itu bisa lebih mencintai wilayah kita sendiri begitu. Itu harapan saya ke depannya, dan juga dengan hadirnya bilik budaya Kerinci ini bisa memberikan wadah untuk anak-anak generasi selanjutnya bisa mengekspresikan entah itu kesenian, entah itu bakat-bakat mereka untuk bisa mencintai wilayah sendiri. Oke, sedikit statement dong yang kami tahu, walaupun posisinya Lewi ini adalah seorang gadis Kerinci tahun 2020. Menurut Lewi sendiri, apakah benar apa yang kami sampaikan tadi bahwasanya Bujang Gadis itu adalah tempat seremonial aja, tidak ada konsep pengembangan yang jelas dan spesifik lagi untuk pelestarian budaya dan mempromosikan budaya kita keluar. Hanya sebagai figura ketika ada orang yang datang nih, pejabat nih datang nih, bawa tamu, kalian ngasih cerano. Apakah sebatas itu saja? Dan sebenarnya yang berhak berbicara ini adalah ketua dari forum Bujang Gadis, Bang Abe tadi ya. Kita pengen statementnya seperti apa? Kalau seandainya ini benar terjadi, apa yang harus kita lakukan? Karena Lewi sudah masuk ke dalam forum tadi, Bujang Gadis, mungkin ada sedikit ide, walaupun jauh nih 2020 kan, sekarang 2026. Sudah tidak gadis lagi misalnya. Masih ya Bang, masih. Ya gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, tanggapan gimana? Ya seperti itu. Kita ngobrol santai Bang, jangan terlalu kaku gitu kan. Gimana Kakak Lewi? Ya, menanggapi hal tersebut memang sudah ada dari dulu ya. Orang-orang menganggap bahwa Bujang Gadis ini hanya figuran, hanya boneka penyambutan. Tetapi sebenarnya Bujang Gadis itu lebih dari itu. Memang kita dihadirkan untuk bisa mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di wilayah kita sendiri. Seperti Sepakat. itu. Cuman memang mungkin ke depan kita dengan kerjasama dari berbagai instansi itu bisa untuk bisa memajukan seperti membuat proker yang lebih jelas ke depannya seperti apa. Ya. Kan karena masa jabatan dari Bujang Gadis ini kan 1 tahun ya. Jadi setiap 1 tahun itu selalu ada pemilihan lagi. Ya. Nah, jadi mungkin kita bisa memulai dari sekarang, dan untuk yang kedepannya nanti programnya lebih diatur lagi dari kerjasama instansi ataupun dari lembaga-lembaga yang terkait lah seperti itu. Oke, Ya. oke. Thank you. Tanggapan dari Bapak lagi gimana? Atau dari Arif nih yang menanggapi selaku perwakilan pengganti dari Bapak Kadis gitu. Bercanda. Mana tadi? Sini. Kayaknya nggak tepat deh kalau kita lempar ke Arif. Kita lempar ke Bapak aja Pak. Harusnya gimana sih Pak? Tanggapan dari Bapak? Mungkin saya tidak terlalu banyak tahu soal Bujang Gadis. Yang jelas ketika saya baru masuk di pariwisata Oktober 2025, yang saya lakukan memang sekedar seremonial yang disampaikan Ya. tadi. Ada penyambutan, kita siapkan Bujang Gadis untuk penyambutan. Nah, saya mengacu ke siapa namanya tadi? Lewi. Lewi.
ada program kerja tahunan, kita bisa sinkronkan itu dengan komunitas bilik budaya. Saya yakin dengan kemunculan kawan-kawan di bilik budaya itu punya pemikiran yang bisa kita sinkronkan programnya. Saya membayangkan tadi ketika Lewi membicarakan itu, misalnya begini, bilik budaya bekerja sama dengan Bujang Gadis, kita bikin event di Kayu Aro misalnya kan. Ya. Mungkin setiap objek wisata itu kita kunjungi dan itu menjadi salah satu agenda rutin, bisa bulanan, bisa 2 minggu sekali, dan bentuk format dari event itu bebas sesuai dengan diskusi kawan-kawan bilik budaya dengan Bujang Gadis. Nah, sepanjang fasilitas yang ada di pariwisata, saya akan perjuangkan dengan Pak Kadis. Sepanjang apapun fasilitas yang ada di Dinas Pariwisata yang bisa kita bantu, kita lakukan. Oke, itu statement dari Bapak ya. Ya. Dan kita harap ini terrealisasikan, Pak. Terus apa lagi, Pak? Ya, kedua, kita bisa bekerja sama dengan pihak luar, misal pihak swasta. Kita gandeng, misal PTP saja, PTPN mungkin salah satu mempromosikan objek wisata Gunung Kerinci, Teh Kayu Aro dengan produk PTP. Jadi itu salah satu yang bisa kita atur kerjasamanya. Kemudian yang kedua, mungkin di sisi Danau Kerinci mungkin. Danau Kerinci potensinya apa? Mungkin orang pengelolanya Dinas Pariwisata, tetapi potensi yang di luarnya di situ ada ekonomi kreatif, mungkin bisa kita gandeng. Kemudian pihak swastanya bisa juga kita gandeng, sehingga program kerja tahunan yang disampaikan tadi itu bisa kita jembatani, kita bekerja bersama dengan kawan-kawan. Insya Allah saya punya mimpi yang cukup besar untuk pengembangan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kerinci. Apalagi sekarang kita sudah mengaktifkan museum sudah minggu ketiga. Alhamdulillah, ada kemarin dari Malaysia, Datuk Malaysia itu datang memang untuk mengunjungi museum setelah tahu museum itu dibuka untuk umum. TikTok Ya. museum itu sudah ada yang 84.000 hari ini. Jadi luar biasa. Artinya keinginan orang ingin tahu tentang kebudayaan Kerinci itu cukup besar. Nah, ini salah satu momen yang akan menjadi bahan kita, usulan kita bahwa bilik budaya buat rapat dengan Bujang Gadis untuk melakukan program di tahun ini. Kita backup, insya Allah Bang Kanik ketika ditawarkan hadir di acara tanggal 8 langsung setuju. Artinya begini, kita ngasuh retak kudo di situ, Bang. kita sebenarnya punya mimpi yang besar, sama-sama punya mimpi yang besar. Terkadang wadah yang tidak ada. Ya. Nah, alhamdulillah di Kota Sungai Penuh sudah lama menggelar acara-acara kebudayaan, kesenian. Nah, di Kabupaten Kerinci mungkin yang sifatnya rutinitas jarang, paling kelompok-kelompok desa atau acara-acara ini yang kita bangun mengakomodir seluruh potensi yang ada di Kabupaten Kerinci, sanggar-sanggar kita gabungkan. Artinya tidak ada pengkotakan, sehingga setiap titik kegiatan yang saya sebutkan tadi 4 titik, mereka bisa melakukan kegiatan. Bahkan di objek wisata pun setiap libur mereka bisa tampil gitu. Ya. Mungkin itu, Bang. Oke. Nah, selanjutnya kita minta ruang dialog lagi. Pertanyaan ya, karena ini konsepnya Kincai Bacar itu kayak Bang Gani tadi sudah oke, itu konsep yang kita inginkan. Mana tahu ada pengalaman yang bisa diberikan ide dan saran gitu kan. Dari perwakilan abang-abang HMI, izin abang, 1 orang aja yang ingin memberikan mungkin sedikit cerita curhat gitu kan, atau memberikan beberapa pertanyaan yang bisa
kita ajak dialog di sini untuk pemajuan kebudayaan Kerinci. Ini Bang Ekteng nih, Bang Nah, Ekteng. ini ketum paling keren nih di sini nih. Pensiunan ketum mantan. Oke, boleh Bang Ekten izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk Bang. Pak, Duduk, Bang. biar lebih menikmati suasananya, Pak. Asik. Asik. Gimana tuh? Ya, terima kasih Bang Pori, ini dadakan sekali kan. Dadakan sekali. Ya, belum ada persiapan, jadi di sini juga tumpang lewat tadi kan. Oh, no. Itu ada senior kami juga di sini, Bang Motono, luar biasa tadi diskusi. Sebenarnya ini sangat potensial sekali persoalan pariwisata dan kebudayaan. Ya memang cuman itu yang bisa kita jual di Kerinci kan, Bang. Lebih itu kita nggak punya hal yang bisa dijual terkait dengan branding untuk pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kerinci. Nampaknya Abang Kabit ini makin hari makin gagah ya Bang ya. Tambah lebih muda ya Bang. Semoga sehat selalu Bang. Bang Pori juga. Siap. Kita juga pernah diskusi kemarin terkait di podcast beliau. Juga tidak mau rasa hormat, ada budayawan sangat luar biasa sekali ya, ada Bang Kaning dan semuanya dari Bujang Gadis, ada senior kami juga di belakang tuh. Ya ini bertanya atau gimana nih Bang? Boleh mau bercerita atau memberikan ide yang bagusnya untuk pengembangan kemajuan budaya dan pariwisata, kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kerinci itu seperti apa menurut pandangan Abang? Ya, Atau mau bertanya juga silahkan. Kita berdialog Bang. Kita baca itu. ya lebih tepatnya mungkin nggak tahu ini pertanyaan atau saran lah seperti itu. Ini juga pengalaman kami di lapangan ketika pernah jadi mahasiswa. Kami pernah melaksanakan diskusi nih Bang dengan para tokoh adat yang ada di desa gitu kan. Banyak hal yang kami diskusikan, tetapi yang muncul di situ malah bukan apa ya, lebih tidak apa ya, mempercayai anak-anak muda gitu, orang-orang adat, sehingga kalau anak-anak muda ini kan ingin apa ya, ingin ilmunya dari orang-orang tua gitu. Jadi salah satunya itu kita mendiskusikan terkait dengan sejarah adat. Kita kan nggak tahu lah kalau di daerah lain ada gitu kan. Tapi setelah sepahaman kami, kita di Kerinci itu belum punya apa ya, referensi baku terkait dengan persoalan sejarah adat. Dan kita pernah menawarkan untuk di adat itu sendiri, dengan tokoh-tokoh adat di lembaga adat di desa itu ingin melaksanakan seminar tentang sejarah adat, tapi malah kami dimarahi gitu kan. Kenapa tuh dimarahi? Iya, karena dibilang oleh tokoh-tokoh adat mengadu domba gitu. Padahal kita niatnya bukan mengadu domba gitu. Kita ingin tahu kebenaran. Oke. Karena sebelum jauh kita bicara tentang adat, itu kita harus tahu sejarahnya dulu, ya kan? Ternyata setelah diteliti, setelah kita cerita di lapangan, memang beda-beda versinya gitu kalau persoalan adat. Yang dikatakan apa, 3 di hilir, 1 tanah rawang, 4 tiga di mudik, 4 tanah rawang. di tanah rawang. Tempat tanah rawang. Ya. Ya, siapa yang di 4 di Tanah Rawang, 3 di hilir, 3 di mudik, itu beda-beda bersihnya gitu kan. Ada yang bilang kamilah, ada yang bilang kamilah, bahkan di dusun saja beda-beda itu. Ada yang bilang Depati Kuning masuk, ada yang bilang Depati Sekungkung Jenah Putih masuk. Jadi kita sebagai anak muda tidak jelas referensi yang harus kita ambil. Kita ambil nih dari mana gitu. Itu menurut kami hal yang paling mendasar yang harus dicarikan solusinya terkait dengan persoalan adat. Apalagi kalau persoalan adat ini kan hal yang sangat fundamental sekali. Dan sedangkan kita belum punya referensi baku, makanya sampai hari ini kita nggak tahu kalau sejarah peradaban Islam di Kabupaten Kerinci kami pernah dapat. Itu kalau nggak salah rombongan Bapak Dr. Rasidin kalau nggak salah, itu yang tulis buku. Tapi kalau sejarah kebudayaan Kerinci itu belum kami temui.
Kita bilang kita Kerinci punya suku tertua gitu kan. Iya kan? Ya. Tapi kita belum tahu sejauh mana pemahaman kebudayaan yang sebenarnya seperti apa. Artinya bukti-bukti konkretnya masih belum jelas apakah kita benar-benar suku tertua dan juga parameternya apa yang Ya, suku tertua itu ya tadi ya. Betul. Lagian banyak yang melakukan penelitian tapi belum juga kita dapatkan hasilnya pada harinya. Jadi kendalanya seperti apa gitu kan? Ya. Kalau menuntut kita perlu kerjasama untuk persoalan menguaktabir yang sebenarnya terhadap adat di Kabupaten Kerinci, kita bisa kumpulkan banyak elemen-elemen pemuda yang ingin lebih tahu tentang kebudayaan, terkhusus persoalan adat di Kabupaten Kerinci. Mungkin itu persoalan yang kami temukan, makanya hari ini tidak ada referensi yang baku yang kami temukan di lapangan terkait persoalan adat, dan itu masih berselisih. Dan kami pernah buka tapi kami dibilang orang kurang ajar gitu kan, mengadu domba. Akhir ya ini serius ini ya, yang kami ketemukan di lapangan. Akhir-akhir kami orang cuma boleh kami melaksanakan lomba parno adat itu aja. Dibatasi sampai di situ. Hal-hal yang lebih luas daripada itu kami tidak diperbolehkan gitu kan. Mungkin di daerah kami, kita tahu lah kalau di daerah di tempat lain. Iya. Kita berharap nanti ada yang bisa dibuka oleh para, terkhusus apalagi di Kerinci. Ini sudah ada jurusan sejarah kebudayaan Islam, sejarah kebudayaan Islam. Mungkin itu juga akan bersangkutan dengan perusahaan kebudayaan kita juga di Kerinci DIN baru ada jurusan. Mudah-mudahan nanti bisa membantu juga dari bidang di Dinas Pariwisata tentunya. Dan mungkin solusi lah apa yang harus kita perbuat. Karena kalau kita bicara jauh, kita itu tadi Bang, apakah kita tidak boleh bicara hal lebih jauh daripada itu atau gimana gitu? Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena hal ini juga dirasakan oleh saya nih. Kita berbicara terlalu mendetail tentang adat, sedangkan ya kita bicara adat kebudayaan mungkin selaras lah ya, walaupun ini dua hal yang berbeda. Kita tuh kepengen belajar di sini dan pengen tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya, Bang Iten, gitu ya. Kita tampung dulu. Kita minta statement dari siapa lagi nih ya, kira-kira dari Abang Tori mungkin bisa menyampaikan. Ini antropolog muda kita di Kerinci yang beberapa kali saya undang di Fori Creative Space di channel YouTube saya membahas tentang kebudayaan. Ya, ada sumbangsi ide dari Abang Yi. Silakan Abang Yi. Kita bercerita di sini. Oke, mungkin saya di sini berbicara sebagai masyarakat Sungai Penuh Kerinci lah, bukan antropolog muda. Bukanlah sebagai seorang antropolog muda. Karena terlalu berat saya menyandang nama antropolog. Jadi yang ingin saya sampaikan satu, di saat saya mulai memasuki 7 bulan ya berada di antara ambang kota dan kabupaten. Namun yang di sini yang ingin kita bangun dan yang saya berikan beberapa pijakan awal di Bilik Budaya Kerinci dan di beberapa teman-teman yang di Sungai Penuh, kita menghadirkan ekosistem terlebih dahulu. Bukan kita muluk-muluk ada outputnya, tapi ekosistemnya. Kenapa saya sebut sebagai ekosistem? Miris rasanya saat ini melihat seniman. Saya tidak mempermasalahkan teman-teman yang sekolah di Sumatera Barat dan di Jambi, tapi budaya Kerinci itu tidak bercondong ke Sumatera Barat, tidak bercondong ke Jambi. Jadi seolah-olah ada teman-teman yang berada di Sumbar, jika dia belajar seni dan budaya, itu dibawa ke Kerinci, itu kan agak miris rasanya. Jadi kita harus ada beyond journey dan ada beyond culture. Itu yang harus kita bawakan, karena Kerinci itu punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh Sumatera Barat, yang tidak dimiliki oleh Jambi. Jadi hanya Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci saja yang punya. Apalagi di saat saya pribadi, mereka beberapa seniman dan budayawan kalau bawa kesenian Kerinci, dia pakai nama Kerinci tapi yang ditampilkan bukan Kerinci, yang menjadi suatu PR itu ya kami di antropolog dan arkeolog. Ini dari mana? Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa kita perlu identitas. Kerinci punya identitas, karena di awal
Tori sendiri ke Sumbar, beberapa kali kita ke Asia dan Eropa. Yang pertanyaan pertama itu ditanya, di mana itu Kerinci dan apa itu Kerinci? Dari dua pertanyaan ini rata-rata kita yang merantau di manapun pemudanya sulit untuk menjawab apa itu Kerinci dan di mana itu Kerinci. Kalau di mana Kerinci mungkin kita bisa lihat, tapi why is Kerinci? Ya itu yang agak sulit. Seperti kalau kita berbicara tadi, Bang Kani sama Bapak tadi sudah sedikit membahas tentang itu. Kalau kita berbicara tentang WBTB, saya ingat sekali tahun 2020 saya dengan beberapa teman-teman di Sebudpar Kota, mudah kita kasih Al-Fatihah sedikit untuk Bapak Hilmar almarhum, yang di saat itu kita memperjuangkan rentak kudo yang berubah menjadi rentak awo dengan beberapa pertimbangan. Dan di situ konsep WWTB belum sebagus hari ini. Disitulah kita perlu yang namanya sinergi antara kabupaten dan kota. Kalau di WBTB tahun ini dan kita berbincang pada tahun kemarin, itu bisa diusungkan bersama. Karena mengingat tentang UNESCO, kita pernah mengusungkan yang namanya itu kebaya sebagai memorial of life. Jadi sebagai fashionnya perempuan di Asia, yang diusungkan oleh Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia. Kenapa tidak dengan budaya kita Kerinci gitu? Jadi seolah-olah kalau tari ngagah harimau dari Pulau Tengah, ceritanya punya Pulau Tengah dan dikreasikan kembali. Kalau kita lihat di daerah-daerah Lempur sampai ke bawah, cerita itu ada. Tapi sayang rasanya karena persebarannya itu tidak ada. Kalau tahun kemarin kita buat tentang RPJP untuk kabupaten, tepatnya kita buat untuk POKIR, Pokok Kebudayaan Indonesia, PPKD Kabupaten Kerinci, itu kita sudah coba untuk kolaborasi, tapi tinggal menunggu kabupaten lagi bagaimana. Saya miris sekali, di Sumatera Barat kita sidang di tahun 2024, bahwasanya Talempong Batong sudah di WBTB kan. WBTB kan. Dan konsepnya kurang lebih sama dengan Gong Bulem. Pertanyaan kita satu, dari mana masyarakat di Sohlunto punya bambu besar? Kalau tidak pendatang yang membawa ke sana. Cerita itu tidak ada. Dan Tori di sini semakin saya gali Kerinci semakin misterius, memang benar. Dan kalau kita tanya dengan orang adat, kamilah paling tua, kamilah paling. Tapi kalau ditanya dari mana hasilnya, mereka tidak tahu. Dan beberapa dusun kita baca surat incungnya, ternyata apa yang dikatakan oleh pemimpin dan apa yang dikatakan oleh incung berbeda. Jadi itu kita tekankan bahwa Kerinci ini dua. Kita berbicara tentang etnikal, suku bangsaan. Kalau beberapa tulisan saya tidak sebut sebagai suku Kerinci, tapi suku bangsa Kerinci. Kalau suku sebagai suku bangsa. Kerinci ini satu suku bangsa, bukan suku bangsa. Jadi suku bangsa Kerinci itu kita ke Vietnam, kita ke Thailand, kita termasuk kita bertemu di Malaysia dengan beberapa teman dari Tamil. Mereka melihat bahwasanya ini asing sukunya, tapi sukunya tertua dari namanya. Penelitian terakhir, Tori, sedikit berbicara nih karena beberapa jurnalnya belum terbit. Dan insya Allah tahun terbit ini saya coba, karena di tahun 2024 kita mencoba untuk menyelami tentang ritual Ase. Tidak ada satupun masyarakat, boleh uji kata-kata saya. Tidak semua masyarakat itu matrilineal. Ya. Material kita Sumatera Barat dan beberapa daerah di dataran Vietnam dan Cina, tapi Kerinci bisa dikatakan satu-satu suku bangsa yang matriarkat. Matriarkat itu apa? Perempuan memegang kendali penting dalam politik kebudayaan. Tapi sayang rasanya saat ini perempuan di Kerinci diabaikan. Jadi kita lihat kan bagaimana degradasi budaya, bagaimana politik budaya. Seharusnya siapa yang mengangkat dipati? Kalau dulu saya lihat zaman-zaman kakek saya, karena saya juga ada darah rawangnya, berebut-rebutlah perempuan itu memilih siapa yang akan menjadi dipati. Dan dipati tidak pernah merasakan, cowok tidak pernah merasakan, angkatlah saya jadi dipati, tidak pernah haram hukumnya itu. Tidak pernah meminta. Tapi sekarang saya lihat, wow, the new problem in Kerinci kan, ada sesuatu hal yang baru, angkatlah saya kaya. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang itu, apalagi di saat ini miris rasanya. Ada paradok politik baru yang kita lihat dalam kebudayaan Kerinci, masuk dinamika baru. Kalau mau jadi DPR, mau jadi DPR, mau jadi wali kota, silahkan angkat saya jadi Depati. Jadi detailnya bertambah. Depati bla 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 bla, SE bla bla. Jadi itu yang menjadi miris.
kalau melihat tentang sistem kepemimpinan, Kerinci itu sudah memikir itu jauh dari ada sistem demokrasi. Kenapa? Untuk mengangkat seseorang untuk menjadi dipati itu ada 5. Apa tuh? Ada simbah ekor, Langsing runcing kum- taji, iya. lalu ada beberapa hal. Tidak hanya dilihat itu kayanya aja, tapi didengar nggak dia di masyarakat, bisa menjadi representatif tidak. Hal ini kalau kita lihat secara struktural dari hal kecil yang kita biarkan ya seperti ini. Dan pernah di tahun 2023 kita usungkan untuk Suwarna Bumi, terus Wirawana di Kabupaten Kerinci, itu terus menjadi pertanyaan dari beberapa daerah yang berada di sungai, aliran sungai Batanghari, kenapa Kerinci ini selalu saja dapat? Kan menjadi pertanyaan kita, kenapa? Karena pemerintah memberi andil penting, bahwasanya Kerinci ini punya potensi besar, tapi Ya. sayangnya dari pemerintahnya lagi tidak memikirkan bagaimana tindak lanjuti. Dan alhamdulillah di tahun ini kita coba bagaimana kita mengambil dana-dana dari nasional, karena PAD kita betul kan Pak, kita tidak ada uang, dan di bilik budaya bisa dikatakan kita nggak ada dari nol. Jadi kita mulai mengubah ekosistem budaya dan seniman, karena saya condongnya lebih ke barat sana. Kalau ingin bikin kegiatan nanti pikir uangnya, kita pikir bagaimana strateginya terlebih dahulu, karena kalau apapun kita konversikan dalam uang ya hina lah rasanya. Mungkin itu saja sedikit kalau dari Tori, dari masyarakat Sungai Penuh Kabupaten Kerinci. Oke. Oke teman-teman tutori semuanya, ya tanggapan Bapak gimana Pak? Tapi poin dari Tori saya paham bagaimana regulasi untuk bikin kegiatan dan bagaimana pengembangan budaya itu bisa lebih didetailkan. Intinya riset sih, ya benar ya, riset untuk mengkaji lagi, nyambung lagi ke Bang Ekten tadi membahas kok kami makin lama makin kesini gali tentang sejarah adat Kerinci, taunya kami diserang gitu ya. Itu karena tidak ada sesuatu hal yang pagu untuk kita belajar dari mana kita mau mulai. Itu ya intinya ya. Regulasi Pak dari dinas. Dan kita tahu nih, wajar saja Pak Tono ini baru bulan Oktober ya Pak, baru bulan Oktober menjabat di Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Dan tentunya mungkin kita nggak tahu sebelum-sebelumnya bagaimana, dan saya mungkin percaya dengan Bapak ke depan untuk bisa mengkonsepkan ini lebih matang lagi, walaupun sebisa Bapak. Yang penting grand design-nya jelas Pak, yang Bapak sampaikan tadi. Gimana tanggapan Bapak? Baik, yang pertama mungkin soal adat yang disampaikan oleh Bang Ekten Ganteng. Sebelahnya itu ada Bang Pengki. Ada Bang Pengki. Ya, Bang Pengki itu adalah ketua umum HMI sebelum Ekten. Ekten Oke. itu dikaderkan oleh Bang Pengki itu. Oke. Ya, Itu dia, beliau berdua itu kader-kader yang luar biasa. Yang mudah-mudahan Ekten sekarang sudah ngajar jadi guru itu. Bisa masukkan ngajar tulisan incung nanti. Mungkin itu bisa masukkan ke sekolah Ekten untuk diusulkan belajar incung. Nah, salah satu soal incung juga nanti kita akan buat kelas incung. Baik, soal adat. Soal adat mungkin kurang pantas rasanya kalau kita terlalu jauh berbicara adat. Jadi saya hanya bisa mengusulkan mungkin di sesi yang lain nanti salah satu Depati 4 Alam Kerinci dihadirkan kalau mau ngupas adat ya. Jadi itu lebih luas pembahasannya, karena kalau kita bercerita dari Bang Ekten tadi soal konflik internal desa, saya rasa mayoritasnya seperti itu, karena ada semacam ego orang-orang tua dengan menapikan generasi muda terkait masalah perkembangan keinginan
berkembangnya anak-anak muda. Ya. Generasi orang adat sekarang itu rata-rata 60 ke atas. Umur 60 tahun ke atas. Ketika kita belum di umur 60 ke atas, itu belum masuk kategori. Nah, ketika kita ingin memunculkan ide, gagasan, mereka menganggap itu tidak bermanfaat dan mereka punya hak marah, sehingga wajar Bang Ekten kena marah. Nah, sebenarnya pemikiran itu salah. Kita ingin membenarkan pun jadi salah. Tapi tidak apa, ini menjadi PR kita sebenarnya. Di desa manapun mungkin hampir sama. Karena mereka tidak mau melepas kewenangan sebagai tokoh adat. Dan termasuk di desa lain. Nah, karena itu saya usulkan untuk kegiatan yang sama di hari berikut, mungkin bisa dikomunikasikan dengan Depati 4 Alam Kerinci, Boleh sih. mungkin 2 orang atau 3 orang Iya, atau iya. 4 orang. Hanya saja saya perlu ngasih saran. Gimana tuh? Depati 4 Alam Kerinci itu ada depati yang dualisme, ya, dualisme adat, dan itulah yang kita bicarakan sempat tadi. Kita salah satu lembaga yang memperjuangkan sidang adat Depati 4 Oke. atas nama Aliansi Bumi Kerinci yang kita gagas. Saya ingat Bang Andi Andalas juga ikut hari itu. Jadi hanya saja beliau hadir, kita yang memperjuangkan, beliau kita undang untuk hadir karena salah satu pemangku adat. Depati 4 kita dudukkan, kita bahas karena ada kaitan Rencong Telang ujung Kerajaan Pagaruyung. Sebenarnya Depati Rencong Telang Pulau Sangkar sebenarnya, tapi ada muncul yang baru, Depati Rencong Telang Pulau ujung Pagaruyung Ujung Pulau Pagaruyung. Sangkar. Ya, ya. Jadi ada dualisme. Dan ketika itu muncul dualisme, ternyata merentet ke Muara Langkap. Muara Langkap pun dualisme. Nah, ini persoalannya betul bukan hanya soal kebudayaan. Soal adat juga persoalannya banyak. Kebudayaan juga banyak. Jadi saya belum melihat seperti apa langkah konkret yang bisa untuk menyelesaikan persoalan ini, karena kalau dibilang itu desa, ini Depati 4 pucuk adat Kabupaten Kerinci Sungai Penuh, Depati 4 itu yang jadi persoalan. Kita ingin berjuang untuk mendudukkan sidang adat itu karena ingin menyatukan adat sehingga di bawah tidak kocar-kacir. Sepakat. Itu yang kita perjuangkan, terlepas persoalan apapun. Nah, kita ambil garis lurus, alhamdulillah itu tercapai. Cuma tindak lanjutnya saya tidak tahu perkembangannya karena ego masing-masing tetap jalan, walaupun tidak diakui lagi, tetap prosesnya jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan dari yang disampaikan oleh Tori, banyak degradasi tentang kebudayaan, kemudian tentang adat juga tadi. Nah, memang itu menjadi tidak bisa dihindari sebenarnya. Kalau dulu sebelum kita tidur, kita dikasih kunun dulu oleh emak, bapak, akhirnya kita tertidur. Padahal ceritanya itu saja, hanya satu cerita, tapi itu diulang-ulang sampai kita tertidur. Sekarang apa? Sleep call ya. Ya, sleep call. Kemudian game online. Ini menjadi masalah besar sebenarnya. Tapi kita tidak akan mampu melakukan itu. Yang bisa melakukan adalah pemerintah pusat, karena harus dibatasi semua persoalan yang ada hubungannya menjerumuskan
kalau kita bikin istilahnya itu menghilang peradaban. Karena pengaruh itu anak-anak lebih cenderung main game online dibanding cerita tentang masalah kunun. Banyak dibuat di AI selesai. Banyak macam-macam yang ada di internet sehingga mereka larut dalam persoalan itu, sehingga apapun cerita tradisional Kerinci tidak ada. Yang harus kita lakukan apa? Kita yang menciptakan cerita tradisional itu dimodernkan memakai aplikasi-aplikasi yang ada. Itu yang harus dilakukan oleh generasi muda. Sehingga kita ngikuti perkembangan zaman, mereka pun ngikuti perkembangan zaman. Kalau dulu gaya cerita mungkin langsung secara lisan, mungkin bahasa tutur kalau dulu, cerita rakyat dulu, kunun. Kalau sekarang tidak bisa, orang cukup, dia tidak perlu sibuk, lihat HP, buka, oh cerita kunun Putri Kradoy, muncul. Dan itu yang harus kita ciptakan. Drama pendek, mana? Korea apa? Cina. Ya, paling banyak. Drama Cina ya, Dracin ya. Ya, jumlahnya mungkin sudah ratusan ribu. Kita kalah dengan itu, padahal ceritanya hampir sama. Nah, kita tidak sanggup melakukan itu. Nah, mungkin ini memang tidak mampu kita yang melakukan. Harus bersama-sama. Harus secara global. Mungkin itu Bang Pori untuk sementara. Ini kebetulan ini ada satu lagi, kita minta yang bersangkutan bercerita. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita tutup, pesan apa yang ingin disampaikan. Nah, ada salah satu perwakilan dari Sanggar, Bapak Rozi Mandaliko. Jadi di sini beliau adalah founder dari Sanggar Rumah Imajiner ya Pak. Nah, topik kita sekarang ini tentang bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa memajukan kebudayaan dan pariwisata Kerinci, dan salah satunya ada indikator dari si pelaku sanggar gitu ya Pak. Kita minta statementnya dari Bapak. Kita bercerita di sini. Silakan. Oke, ini ada. Ini lebih gemuk suaranya. Ini lebih kurus. Halo, inilah. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah perkenalkan tadi kami dari Sanggar Rumah Bakat Imajiner. Alhamdulillah berkesempatan juga. Agak terlambat memang karena sanggar kami berakhirnya jam 5 Pak, pukul 5 gitu kan. Kami tiap hari di rumah, alhamdulillah sekarang sudah 50 orang anak-anak yang mengumpul di sana. Dan kenapa kami mendirikan sanggar? Itu karena kegamangan dan kecintaan. Gamang terhadap budaya Kerinci yang sudah memudar. Dan kecintaan pada budaya Kerinci itu sendiri gitu. Awalnya adalah ketika kami cemas, kami berjalan di Kota Sompenu, susah menemukan anak-anak yang pandai bahasa dusun gitu. Ini kecemasan pertama kami gitu. Sehingga kami mendirikan sanggar. Di sanggar itu anak-anak bisa berkunun, bisa bercerita. Dan alhamdulillah kunun kami itu yang terbaru judulnya Tudahe. Dan sampai ke Jakarta peringkat 4 nasional. Baru kemarin atas nama Bilqis Gala Sarif. Setelah dia menang Sompenu, menang Provinsi Jambi, menang di Sumatera, dari Aceh sampai Lampung diadu pula, juara 1 pula anak kita, lalu kita ke Jakarta bulan Desember kemarin. Artinya apa? Kecemasan ini harus ada geraknya. Kami memang awalnya adalah kecintaan pada budaya Kerinci, walaupun akhirnya adalah lahan ekonomi gitu ya. Karena sudah banyak anak, tentu banyak juga yang bayar kan gitu. Tapi awalnya adalah idealis kami kecemasan pada budaya Kerinci yang mulai memudar gitu. Kita kalah jauh dari Minangkabau. Saya dari Minangkabau. Tapi kalah jauh, kita kurang bangga terhadap orang Kerinci gitu. Saya Kerinci, jarang kita terlalu
Contohnya kecil lah. Saya dulu di Sumatera Barat kuliah di UNP. Ternyata baru tahu ternyata Pak Yaku Isman, rektor pertama itu orang pondok gitu. Nggak pernah tahu kita. Kita tak pernah tahu Profesor M. Atarsemi orang Lolo gitu, guru besar sastra Indonesia. Nggak pernah tahu dulu. Ketika saya sudah di sini saya baru tahu, oh orang Kinci gitu. Kita Kinci kurang berani menampakkan diri kita, saya Kinci gitu kan. Gitu. Makanya kami menjadikan rumah bakat ini salah satunya sebagai wadah bagi anak-anak untuk bercerita, mendongeng. Walaupun di tempat kami itu saat ini awalnya kami menginginkan anak-anak dusun yang menjadi murid kami. Ternyata yang banyak datang itu Batak, Cina, Minang. Kincinya cuma beberapa orang saja ya. Tapi tetap kami malah terus selanjutnya kami berpikir, oke, siapapun anak yang hidup di Sungai Penuh, dia harus paham bagaimana budaya Kerinci. Nah, kami perkenalkanlah dongeng. Kami setiap tampil anak kami berpantang memakai dongeng yang lama. Kami ciptakan dongeng yang baru. Kemarin Tudahe, sebelum itu Legenda Bukit Kayangan, saat ini Gadis Penari Rangguk. Kami ciptakan dongeng. Jadi setiap anak kami tampil, kami ciptakan dongeng untuk menambah. Sebab kami muak mendengar setiap tampil dongeng Putai Sanang melulu, Danau Kerinci melulu yang diceritakan gitu. Kita kurang literatur gitu. Alhamdulillah hari ini 1 tahun kami berdiri. Kemarin kami sudah tampil di Juara Pes, Pak ya. Ya, acara Juara Pes. Ini bagian dari acara Juara Pes juga nih, Pak. Gitu. Jadi kami 3 jam sebelum tampil ditelepon oleh ajudan Wawako gitu. Akhirnya Wawako datang malam itu untuk menyatakan melihat anak-anak kami gitu. Dan kebetulan baru 8 bulan kami berdiri, ternyata Dinas Panitia Tunas Bahasa Ibu, Dinas Pendidikan Kota Supenuh mempercayai kami untuk mengkarantina seluruh juara FTPI dari Kota Supenuh sebelum berangkat ke Jambi di karantina tempat kami. Oke. Jadi alhamdulillah niat baik kami untuk mendirikan ini karena keresahan dan kecintaan, alhamdulillah saat ini berbuah dan sudah mulai nampak buahnya gitu. Oke. Dan kita berharap makin banyak lah gitu tumbuh-tumbuh sangat sanggar. Sebab ini kami yakin ini FLS 3N besok untuk cabang dongeng sepertinya seluruh kecamatan anak-anak kami nih. Anak kami sekarang ada dari Pulau Tengah, ada dari Mukai, ada dari Semerap, ada dari Rawang, ada dari apa? Sepertinya nanti terjadi all imaginary final gitu. Tapi tetap Pak, tujuannya satu. Bagaimana bisa memajukan kebudayaan Kerinci dan pariwisata Kerinci? Kalau itu pertanyaannya terlalu berat sebenarnya ya, tapi saya jawab dengan ringan saja dulu. Saya memulainya dengan karena saya latar belakang saya adalah seni. Saya seni rupa, lalu menjadi seorang novelis dan cara mencipta berbagai cerita. Salah satunya adalah memperbanyak tampilan-tampilan budaya seperti ini. Kita salah satunya nih, seperti yang Juara Pes ini ya. Sebab saya melihat di kampung saya di Batu Sangkar itu, di panggung Juara Pesnya Batu Sangkar gitu ya. Artinya di sana itu bahkan satu sekolah itu hanya dapat jatah 1 kali setahun untuk tampil gitu. Karena begitu banyaknya antri gitu. Ya. Jadi simpel-simpel saja kita tidak bermuluk. Mulailah dengan menampilkan tampilan yang berbasis berlatar belakang Kerinci di daerah kita. Perbanyak saja itu dulu. Mungkin itu langkah awalnya kita tidak bermuluk kita. Pak izin. Oke. Insya Allah nanti di tanggal 8 itu ada kegiatan Biloy Budaya sekaligus mempromosikan Museum Kerinci dan kami mau mengundang Bapak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, ingin mengundang Bapak nih beserta Bang Kandi juga nih untuk bisa meramaikan museum kita. Alhamdulillah kebetulan semalam saya sudah duluan untuk menelpon Museum Kerinci. Kami bersedia tampil. Siapa yang ditelepon Pak? Ini ketuanya Pak. Nggak tahu, pokoknya semalam ibu-ibu yang mendengar. Betul.
Oh ibu, ini ibu nih, punya Kades ya Pak. Oh ya. Oke, oke. Cuman gini, karena kita ini kan kalau dapat nanti supaya agak ramai, agak ada mana tuh bisa dianggarkan nanti. Karena anak kami yang dari kabupaten hanya berdua, yang diarah ke sana Pulau Tengah, Ya. dan satu lagi Semarang. Mungkin untuk sementara, karena yang lain ini kan akomodasi masalahnya nih. Jadi yang tampil besok anak-anak imajiner yang berasal dari Pulau Tengah dan Semarang. Oke. Oh, gitu Berarti dulu, partisipan ya di sini ya, bisa ya Pak? Ya, salah. Bisa kali ya. Cuman kami sedang membujuk anak kami yang tari. Mudah-mudahan orang tuanya mau sedikit berkorban mengantar anaknya ke museum. Karena kami di Imajiner juga belum punya anggaran untuk membawa anaknya ke sana gitu kan. Mudah-mudahan kalau seandainya bisa, kemungkinan kami mengisi 4 mata acara, mungkin mengutus 4 anak-anak, 4 mata tampilan. Iya. Ya, tapi Tampilannya. setidaknya sampai sore ini sudah ada 2 yang akan tampil di sana insya Allah. Siapa? Jadi dengan ibu itu semalam ya, saya menelpon langsung gitu. Iya dari Ibu Lewi. Lebih ya, oke. Oke, Itu saja dulu ya. siap. Terima kasih Bapak. Iya. Ya, kita konsepnya di sini bercerita. Tepuk tangan untuk Pak Rozi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh Pak. Sekaligus nih menanggapi dan terakhir kita sedikit promosi tentang Wilayah Budaya tadi dan kita tutup. Oke. Ada keresahan bersama sebenarnya. Mimpi-mimpi yang tidak tercapai, kawan-kawan, harapan-harapan besar. Ternyata saya bukan berpikir sendiri. Dalam pikiran saya selama ini, saya merindukan kesenian ketika pindah dari Jambi ke sini, hilang aktivitas kesenian, sudah berapa tahun, rindunya itu ternyata saya bukan rindu sendiri sebenarnya. Ada banyak kawan yang baru beberapa hari datang ke Kerinci sudah rindu. Nah, ini jumlahnya luar biasa. Termasuk Bang Rozi. Bang Rozi dengan kecintaan terhadap kesenian. Apalagi beliau memang basicnya seni. Nah, ini menjadi ruang kebersamaan sebenarnya. Kita saling mengisi sehingga harapan yang sama untuk pengembangan pariwisata dan kebudayaan Kerinci itu sebelum kita sampaikan sebenarnya sudah punya angan-angan masing-masing. Nah, karena itu berawal dari mimpi-mimpi itulah saya kebetulan ketemu dengan Bang Fran, Tori, kemudian Arif, kemudian kawan-kawan seniman-seniman yang Kabupaten Kerinci. Kemudian hari ini kita duduk dengan Bang Kanik, Bang Rozi dan kawan-kawan yang semua yang ternyata punya pemikiran yang sama. Yeah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita saling mengisi. Komunitas Bilik Budaya muncul ketika awalnya kita cuman duduk sekitar 8-9 orang. Saya ketika masuk di Dinas Pariwisata, saya pingin mana kawan-kawan yang seniman dan budayawan. Dari duduk kecil, diskusi kecil, akhirnya sekarang alhamdulillah semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan ini tahap awal yang besar. Hari Minggu kita mulai agenda pertama dengan titik nanti ke depan ada 4 tempat untuk di Kabupaten Kerinci. Museum itu ada 2, 1 museum, 2-nya di bawah di objek wisata. Ya. Kemudian di tengah itu ada di Gaos Muruk, kantor Dinas Pariwisata, ada panggung. Kemudian di RTH Bukit Tengah itu akan kita buat kegiatan yang sama, artinya kantong-kantongnya akan kita bangun gitu. Nah, kemudian di Kayo Aro, jadi ada 4 kantong
yang akan kita bangun untuk melakukan pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang ada dari bilik budaya. Supaya, karena gini, betul kata Bang Rozi tadi bahwa kita bergerak ini memang dari nol, jadi tidak ada kontribusi dari manapun. Saya sampaikan dengan kawan-kawan yang ngumpul, Fran, Arif, kemudian Tori dan yang lain, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita ketergantungan dengan pemerintah. Walaupun saya di pariwisata, saya ingin ada aktivitas ini, yuk kita bangun. Ternyata kawan-kawan mimpinya sama gitu. Iya. Akhirnya ketemu dengan Fori, ketemu dengan ini, makin berkembang, dan mudah-mudahan ini menjadi kebersamaan kita untuk pengembangan Bumi Sakti Alam Kerinci di bidang pariwisata dan kebudayaan. Mungkin itu Bang Fori, terima kasih Bang Fori. Mudah-mudahan diskusi ini berlanjut ke depan, termasuk persoalan adat tadi yang harus dikupas lebih dalam. Saya merasa menjadi beban tanggung jawab karena salah satu pekerjaan di bidang kebudayaan itu adalah persoalan adat. Salah satu bagian pekerjaannya. Iya. Nanti next episode ya, event selanjutnya kita undang orang adat dan Bapak sebagai audiens gitu ya Pak. Bisa ya Pak? Boleh. Oke. Nah terakhir sebelum kita tutup, nah ini Fori memberikan space ke Abang Arif selaku ketua dari Bilik Budaya Kerinci. Apa namanya? Bilik Budaya Kerinci untuk mempromosikan kegiatannya dan pengembangan kegiatannya ke depan. Silakan, boleh Bang. Baik, tentu sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Fori telah memberikan kami kesempatan ataupun panggung untuk promosi bilik budaya, yang mana bilik budaya baru terbentuk dalam dua minggu ya, dan alhamdulillah dikasih panggung untuk diperkenalkan dan dilihat oleh masyarakat banyak. Nah, tentunya kami dari Bilik Budaya ingin mengundang semua pihak, semua abang-abang yang ada di sini, termasuk dari Bang siapa tadi, dari Sanggar Rumah Imajiner. Bang Fauzi izin ya Bang. Intinya kegiatan kita ini di Bilik Budaya bukan hanya kita ngejar event-event besar, tapi bagaimana ekosistem itu jalan. Kita bikin kegiatan kalau bisa sebulan sekali dan seminggu sekali itu ada kegiatan-kegiatan kecil, baik diskusi maupun kurasi dan lain sebagainya. Dan mungkin itu saja, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabid ya, yang mendukung penuh kegiatan kami sehingga kegiatan kami bisa berjalan lancar, dan juga mengucapkan terima kasih kepada tim. Boleh lambaikan tangan. Oke, tepuk tangan tuh tim. Ya, tim kami tidak banyak ya, kurang lebih ini tim kami, tapi alhamdulillah dalam 2 minggu acara kita bisa mudah-mudahan sukses dan berjalan lancar. Dan Bang Ni ya, Bang siapa? Bang Kani. Ya, kami mengundang Bang, mohon bisa berpartisipasi, kita coba guncangkan rentak kudo di acara kita di Sanggar Agung ya Bang ya. Izin Bang ya. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kami Bilik Budaya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bisa tercapai, setidaknya walaupun tidak sempurna, tapi setidaknya kita sudah berjuang. Kalau boleh kata-kata terakhir, setidaknya kita sudah tahu permasalahan, itu sudah menyelesaikan separuh dari masalah. Kita optimis dengan kemungkinan atau kita putus asa dengan apa yang terjadi gitu. Oke. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dari saya. Terakhir, kita kepengen gerakan Kincir Bacarito ini tetap hangat, tetap ada terus menerus setiap minggu, dan kita kepengen dialog yang seperti ini santai tapi daging dan punya esensi dengan tujuan yang jelas untuk memajukan, mempromosikan dan mengangkat isu strategis yang ada di wilayah suku bangsa Kerinci tadi.